Baik, Bapak, Ibu, peserta hadirin sekalian, izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kepala Kantor Pengelolaan Perpustakaan Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Ute Lisiti Hadijah MIKOM. Yang kami hormati, Account Eksekutif EBSCO Mbak Nur Oktaviana selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Mastering EBSCO General and Interdisciplinary Database bersama Perpustakaan Pusat Universitas Pajajaran, Rabu 22 April 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Sebelum kita memasuki acara inti, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pengelolaan Perpustakaan Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Dr. Ute Lisiti Hadijah MIKOM, disilakan. Iya, terima kasih Ibu Nafa. Tidak berlama-lama ya karena udah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Mbak Okta ya dari EBSCO. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami tuh merasa berbahagia sekali ya karena sudah kayak apa ya, kayak dikasih jackpot kita tuh ya hadiah gitu. Jadi kita dapat berkumpul di sini. Juga kita di sini akan berkegiatan sebenarnya mastering journal interdisciplinary database itu seperti apa karena di era sekarang itu memang mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan lintas disiplin itu kan perlu challenge ya. Jadi database interdisiplin yang hadir itu mungkin sekarang menjadi sebuah apa ya namanya gateway bagi kolaborasi ilmu, riset. Juga kita akan melihat bagaimana secara strategi untuk membuat akhirnya menjadi sebuah riset gitu ya. Karena mahasiswa kami Mbak Okta dari mulai S1, S2, S3 itu juga dosen-dosennya juga harus mempunyai publikasi ilmiah suka atau tidak suka, sehingga kita akan melihat bagaimana cara menelusur secara strategis itu seperti apa. Jadi saya mungkin akan minta tolong sama Mbak Okta ya, cara penelusuran strategisnya kayak apa, kemudian memvalidasi kualitas sumbernya juga seperti apa, mengintegrasikan informasi interdisipliner itu bagaimana sehingga Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan saya juga sangat berharap kita semua dapat mengembangkan mindset sebagai orang pembelajar yang adaptif, kritis dan kolaboratif. Terima kasih. Mungkin karena sekarang sudah sore, saya kembalikan lagi kepada Ibu Nafa. Juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman ya, kepada teman-teman di kantor pengelolaan perpustakaan. Mangga, saya kembalikan Mbak Nafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu izin untuk dokumentasi kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu peserta boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan memohon bantuannya kepada rekan panitia untuk meng-capture. Saya akan memimpin, ada 3 slide. Pertama, oke baik. Yang belum menggunakan virtual background mungkin bisa menggunakan virtual background sudah dikirimkan pada kolom chat supaya seragam. Baik,
Em, saya pimpin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut langsung kepada penyampaian materi. Pasti sudah tidak sabar, seperti tadi Ibu Kepala bilang bahwa kita akan mendapatkan jackpot ya hari ini. Jadi mohon disimak dengan baik, mohon ditanyakan apapun yang ingin ditanyakan, supaya sesuai dengan harapan kami, webinar ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada semua peserta. Untuk itu kepada Mbak Okta, disilakan waktu dan layar. Ya, halo, selamat siang. Terima kasih Mbak Nafa dan terima kasih juga Bu Te dan rekan-rekan semua. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan database EBSCO. Ini saya sambil share screen ya. Sebentar. Apakah screen saya sudah terlihat? Hmm, sudah. Ya. Terlihat, Bu. Ya, jadi rekan-rekan semua, teman-teman semua ini jadi tampilan untuk login di EBSCO. Tapi kalau misalnya karena saya dari luar, dari tidak pakai IP address-nya kampus, kalau teman-teman dari kampus biasanya pakai pintu.unpad.ac.id kalau nggak salah ya. Jadi karena saya dari luar, jadi saya untuk mengaksesnya pakai link namanya research.ebsco.com. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Lalu masukkan username dan juga passwordnya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari EBSCOhost untuk Universitas Pajajaran. Jadi di sebelah kiri ini ada tampilan namanya universitas. Lalu di sini saya akan menginformasikan ada namanya Basic Search. Jadi ini seperti tampilan kolom pencarian di Google ya. Lalu di bagian searching ini ada database yang saat ini aktif di EBSCOhost milik Unpad. Nah, yang pertama ada database Academic Search Complete, di mana ini database untuk multidisciplinary, untuk fakultas-fakultas dari yang lain, dari untuk studi lain, dan juga ini ada dentistry, ini untuk fakultas kedokteran gigi. Kalau akademik kan tadi untuk yang multidisciplinary. Lalu ini ada ebook, lalu ada channel ini untuk keperawatan kebidanan. Kalau Medline biasanya untuk yang kedokteran. Jadi biasanya kalau di luar yang untuk yang kedokteran gigi dan juga kebidanan atau perawatan biasanya menggunakan yang academic search complete. Jadi misal teman-teman ingin mencari database, untuk mencari artikel atau jurnal tertentu, bisa dipilih untuk databasenya apa aja. Misal ini saya pilih untuk academic search ya. Jadi untuk melakukan pencarian artikel di academic search saja. Misal dari teman-teman mau cari beberapa artikel dari semua database, bisa di select all. Begitupun juga melakukan pencarian di ebook. Ini saya select dulu. Lalu ini seperti kolom pencarian di Google. Ini namanya basic search, yaitu kolom pencarian secara basic, di mana di bagian bawah ini ada namanya filter yang quick filter, filter cepat. Jadi nanti kalau misalnya bedanya dengan advanced search, nanti kalau saya selanjutnya informasikan terkait advanced search, nanti ada banyak filter-filter lainnya. Karena ini namanya juga basic, jadi filter-filternya hanya ada tiga, di mana ada namanya untuk memfilter full text. Jadi kalau rekan-rekan eh,
klik full text, jadi nanti kolom pencarian atau kata kunci pencariannya hanya keluar untuk full text aja. Karena kan di dalam database itu ada yang isinya ada abstrak, ada majalah, ada full text, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik yang full text, pasti nanti akan pencariannya khusus untuk full text aja. Lalu teman-teman kalau misalnya mau cari artikel, baik itu jurnal, majalah, dan sebagainya, ini yang sudah di peer review, ini bisa diklik. Jadi kalau misalnya teman-teman klik full text, klik peer review, jadi nanti artikel yang muncul akan full text dan di peer review. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau filtering berdasarkan publication date. Jadi misal teman-teman mau cari artikel yang paling terbaru, bisa di 12 bulan ke belakang. Bisa juga artikel-artikel yang lama di 10 tahun ke belakang, atau bahkan teman-teman juga bisa mengcustom dari bulan dan tahunnya hingga misal untuk hingga saat ini. Jadi Jadi sumber untuk melakukan pencarian artikelnya teman-teman bisa dari yang terbaru hingga yang terlama dari filtering. Jadi kalau misalnya tanpa pakai filtering atau all dates juga bisa. Jadi di sini saya coba untuk matikan yang full text dan peer review aja. Karena ini academic search, saya coba untuk melakukan contoh pencarian, misal biological product ya. Nah, di sini Di sini setelah saya melakukan pencarian dengan kata biological product, di sini ada namanya all filter. Di mana di all filter ini filtering lebih banyak lagi. Bisa teman-teman mau cari yang full text aja, atau referensi yang tersedia, atau cover story aja, dan atau peer review aja. Lalu juga seperti yang di quick filter ada namanya publication date. Lalu di sini ada database, karena saya tadi milihnya academic search complete, maka di bagian filtering all filternya itu academic search complete. Kalau misalnya tadi saya di bagian awal memilihnya semua database, nanti di sini juga bisa dikustomisasi database mana aja yang bisa dipilih. Lalu dari kata yang kita lakukan pencarian, salah satu contohnya di biological product, di sini juga bisa di custom. Jadi sumbernya itu mau apa aja, mau yang akademik jurnal kah, dari hasil pencariannya 174.000, ini masih bisa di custom lagi, dibagi-bagi. Ada akademik jurnal aja, ada majalah, ada trade publication, buku, dan lain sebagainya. Lalu juga subjek yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari juga ada muncul di bagian all filter ini, mulai dari antigen hingga 93 subjek lainnya. Lalu di sini juga ada Lexile Range. Jadi teman-teman misal mau cari sumber artikel yang 800 sampai 1000-an kata aja. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan teman-teman membacanya sanggupnya berapa kata. Jadi bisa difiltering dari kata yang kita cari, kata kunci yang kita cari di search. Lalu subjeknya juga bisa dipilih lagi, mulai dari research evaluation, bladder tumors yang berhubungan dengan biological product. Lalu bisa dipilih lagi publikasinya, publikasi terkait yang kata kunci yang kita cari, ini bisa ada filtering. Misal dari kata kunci yang kita cari, publikasinya mengenai apa, mengenai vaksin kah, imunologi kah, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa filtering di bagian publisher penerbit. Dari kata kunci yang teman-teman cari, teman-teman juga bisa filter dari penerbitnya mulai dari apa aja, dari Elsevier kah, Wiley, Taylor and Francis, dan lain sebagainya. Lalu juga ada namanya bahasa, filtering dari kata kuncinya. Jadi bahasa yang teman-teman mau cari mulai dari artikel tentang dengan bahasa Inggris dengan kata kunci biological product, ada Jerman, Portugis, ada Korea juga bahkan. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau mencarinya menggunakan bahasa apa gitu.
dari kata kunci yang kita cari. Karena kan tadi di quick filter itu hanya ada 3 filtering. Nah, setelah kita ketikkan kata kunci yang misal kebutuhan untuk penelitian, untuk research, itu bisa diklik all filter. Lalu juga artikel juga bisa kita filter untuk daerah-daerah di mana diterbitkannya artikel tersebut. Misal artikelnya berasal dari United States juga tersedia, hingga Brazil dan 43 negara lainnya. Seperti itu. Itu dari all filter. Lalu ini yang bagian kolom pencarian misal di biological product. Lalu di sini ada namanya natural language search. Nanti akan saya jelaskan setelah saya ke advanced search. Tadi namanya basic. Basic ini hanya secara yang belum advance lah, belum yang lebih banyak pilihannya. Nah, kalau misalnya dengan advance ada namanya Boolean operator. Nah, Boolean operator itu ada 3 pilihan, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Nah, Boolean operator ini bisa teman-teman ketikkan secara manual, baik itu menggunakan AND, OR, atau NOT di kolom basic search juga bisa, tapi juga teman-teman misal mau uh, Boolean operatornya di pilihannya beda-beda, di AND, OR, NOT. Di sini bisa ditambahkan di kolom baris di advanced search hingga 10 baris. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, yang membedakan apa sih ketiga boolean operator ini? Kalau misalnya N itu, ini tuh yang akan mempersempit pencarian artikel teman-teman. Misal di kalimat biological product. Ini kalau teman-teman di basic search bisa ditulis ketik gini aja, N, tambah boolean operator. Kalau di advanced search, ini karena N-nya udah ada, teman-teman bisa masukkan kata produk di bagian barisnya. Jadi nanti hasilnya akan sama aja. Hasilnya akan tertimbul biological and product. Nah, biological and product dengan kata tambahan boolean operator and ini mempersempit pencarian. Kenapa mempersempit pencarian? Karena di dalam artikel ini, di setiap artikel yang muncul dalam kolom pencarian di 300.000 ini, harus ada kata biological dan produk di dalam satu artikel. Jadi, kalau misalnya artikelnya nggak ada 2 kata ini, atau hanya salah satunya, itu masuknya nanti ke OR. Kalau teman-teman memakai Boolean operator and ini, berarti di dalam satu artikel ini harus ada 2 kata itu. Jadi ada biological, ada produk. Nah, kalau saya scroll seperti ini, harus ada biological dan produk. Lalu saya ganti bagian or. Nah, or ini untuk yang memperluas pencarian artikel. Dalam artian, di dalam satu artikel ini, nah jadi banyak kan, dalam satu artikel ini harus ada kata biological, produk, dan biological product. Jadi ada 3. Dari pencarian biological product ini dengan ditambahkan or di antara 2 kata itu akan menampilkan 3 pencarian dari yang artikelnya berisi biological aja, berisi produk aja, atau biological product. Jadi hasilnya jauh lebih banyak. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman mau melakukan pencarian untuk artikel penelitian, biasanya gunakan dulu yang OR untuk memperluas. Nah, nanti kalau misalnya udah ada artikel-artikel yang memang berkesinambungan, bisa dipersempit lagi pencariannya dengan N gitu. Itu membedakan N dan OR. Lalu bedanya lagi ada namanya not. Jadi dengan ditambahkannya boolean operator not ini menampilkan artikel yang terdapat informasi biological tapi tidak ada produk di sana. Jadi pure untuk biological aja. Jadi artikel-artikelnya itu hanya membicarakan tentang biological aja, nggak termasuk produk karena ditambahkan boolean operator not. Seperti itu.
Nah, setelah itu saya informasikan terkait natural language search. Apa sih natural language search? Nah, natural language search ini yang membuat kita melakukan pencarian dengan kata sehari-hari. Misal, ini eh, tanpa kita klik dulu ya natural language search. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau menggunakan natural language search atau tidak. Nah, namun dengan menggunakan natural language search ini mempermudah untuk teman-teman menggunakan kata kunci sehari-hari. Misal cari artikel, kita mau tahu nih, what is biological? Apa sih biological? Nah, yang menampilkan ada di 2900. Nah, dengan mengklik natural language search, hasilnya jauh lebih banyak. Di mana kenapa sih kalau kita cari dengan kata sehari-hari, biasanya lebih banyak di natural language search, karena dia akan menampilkan s- dari Boolean operator itu sendiri. Jadi akan menampilkan biological atau organic atau life-based organic atau biotic. Jadi yang memang berhubungan dengan kata biological. Jadi teman-teman juga jangan khawatir, apakah harus pakai bahasa Inggris terus untuk melakukan pencarian? Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dengan natural language search, ini nanti tetap ada muncul hasilnya. Apa itu biologi misal. Nah, ini hasilnya akan muncul. Namun karena kita nggak ada filtering apapun, jadi hasilnya jauh lebih banyak. Misal teman-teman mau tahu apa sih itu biologi, tapi mau baca yang full text aja, bisa diklik full text. Nah, dengan adanya teman-teman ngeklik natural language search, di sini juga ada informasi yang memang berkesinambungan untuk mencari penelitian, misal tentang biologi. Nah, di sini ada AI-nya informasi kalimat apa aja yang bisa kita cari sebagai kata kunci, seperti what is study of biology. Jadi ada informasi yang memang direkomendasikan dari natural language search ini. Jadi dengan mengklik full text, jadi nanti hasilnya full text. Yang keluar full text aja. Sebentar, saya refresh dulu. Ini full text, diklik full text. Nah, hasilnya akan full text, online full text. Bisa PDF dan full text. Nanti akan saya informasikan saat mengakses artikelnya itu ada dua opsi. Jadi nanti akan saya jelaskan. Nah, ini juga teman-teman juga bisa klik untuk artikel, misal mau cari artikel yang full text aja dan juga peer review. Ini bisa diklik. Nah, nanti akan terfilter lagi. Lalu di bagian saat kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa simbol. Hmm, beberapa simbol. Jadi kalau teman-teman mau download secara bulk, secara banyak, ini bisa teman-teman checklist, bisa juga dipilih artikel per artikel untuk di-download secara banyak, secara bulk. Bisa juga di-save secara bulk dan juga bisa di-add to project. Nanti terkait add to project, save dan juga terkait My Apps Kok, ini nanti akan saya jelaskan belakangan juga. Jadi ini artikelnya bisa secara bulk di-download, bisa secara bulk juga di-save, di-add to project, juga bisa di-share secara bulk, dan juga bisa di-cite, disitasi. Hmm. Jadi untuk filtering saat teman-teman melakukan pencarian juga bisa difilter. Seperti kita cari di Google dalam satu kali pencarian tuh bisa dilihat, bisa ditampilkan berapa jumlah artikelnya. Bisa 10, 20, 30 hingga 50. Jadi teman-teman misal dalam sekali pencarian mau yang sekaligus banyak bisa diklik. Jadi sekali pencarian ada 30 artikel yang berhubungan apa itu dengan biologi. Lalu juga bisa difilter lagi. Mau yang publikasi yang terbaru
ataupun dari yang terlama. Lalu di sini juga ada bagian save search. Jadi pencarian artikel ini teman-teman juga bisa di save. Misal mau dicarinya nanti lagi. Cuma kan biasanya kan saat kita melakukan pencarian di artikel di sumber resourcement, biasa lupa kan kita kemarin habis nyari apa aja ya. Lebih baik disimpan aja buat misal besoknya dicari lagi kata kuncinya. Terus juga bisa di create alert. Jadi create alert itu bisa dikasih notifikasi, misal ada artikel terbaru dari kata kunci yang kita cari, gitu. Jadi di sini saya buka salah satu academic journal. Hmm. Nah, di sini ada informasi. Karena ini yang dibuka satu artikel aja, satu jurnal aja. Jadi di sini bisa juga di-save, di-cite, di-add to project, di-share maupun di-download di bagian informasi, detail informasi awal. Lalu di sini ada dua pilihan opsi dalam mengaksesnya. Yang pertama ada PDF dan juga online full text. Nah, PDF ini tampilannya statis, jadi teman-teman walaupun memakai eh, gadget laptop maupun HP, tampilannya tetap statis, tetap tampilan PDF gitu. Kalau online full text, biasanya dia hanya full text-nya aja tanpa gambar. Nah, di sini ada informasi detail dari judul jurnal ini, yaitu dia dipublikasikan di mana, tahun publikasinya dan bulannya, dan dia masuk ke dalam database kategori database Academic Search Complete. Lalu autornya itu siapa? Nah, kita scroll lagi. Di sini informasinya lebih jelas lagi, di mana dia terbitan kapan, dan juga volume berapa dan isu keberapa, dan juga subjek yang berhubungan dari artikel ini tuh apa aja. Yaitu terkait biologi, social norms, scientific method, dan sebagainya. Dan juga di sini ada informasi abstrak, dan juga informasi ISSN, DOI, dan juga publisher mana. Jadi teman-teman juga sebelum teman-teman akses baik itu PDF maupun online full text bisa dibaca juga previewnya. Seperti itu. Lalu di bagian ini ada cite by null. Jadi biasanya kalau artikel ini misal sudah disitasi oleh orang, ini akan timbul cite by satu, disitasi sama siapa. Nanti akan ada muncul artikel yang sudah mensitasikan artikel ini. Lalu di sini ada publication content, di mana teman-teman misal udah buka satu artikel, mau cari nih artikel yang memang berkesinambungan, artikel yang berhubungan lah sama artikel yang kita baca. Nah, di sini ada informasinya. Publication content yang memang berhubungan dengan artikel yang kita buka. Nah, ini saya coba buka akses dalam bentuk PDF dulu ya. Hmm. Nah, dalam bentuk PDF ini tampilannya statis dan juga di sini ada simbol juga, yaitu artikelnya bisa di-save. Nah, di save ini nanti akan berhubungan dengan My Appsco. Nanti akan saya jelaskan di belakang terkait My Appsco. Lalu juga artikelnya juga bisa teman-teman sitasi. Nah, pilihan sitasinya banyak, mulai dari APA, Chicago, Harvard, hingga Vancouver. Dan juga teman-teman juga bisa langsung copy sitasinya dengan model style yang memang sesuai kebutuhan teman-teman. Namun, kalau misalnya citasinya sudah di copy ke Word ataupun Note, biasanya cetak miring ini harus secara manual dicetak miringkan sendiri. Jadi biasanya kalau ke copy, semuanya tegak semua nih huruf-hurufnya gitu. Lalu citasinya juga bisa teman-teman ekspor. Jadi bisa diekspor citasinya kalau misalnya teman-teman punya software-software ini bisa digunakan untuk mengekspor citasi juga bisa. Itu untuk citasi. Lalu ini juga bisa add to project. Jadi add to project ini konsepnya misal dari ini berhubungan dengan My Appsco juga ya. Jadi add to project itu misal teman-teman mau melakukan penelitian tentang biological tropis misal. Nah, teman-teman nih
dalam satu hari ini mau bacanya itu paling satu dua artikel dan selanjutnya teman-teman hanya melakukan pencarian sumber-sumber untuk penelitian biological tropis. Nah, teman-teman bisa cari artikel-artikel yang berhubungan nih terkait biological tropis, lalu mau dibacanya nanti bisa di add to project. Nanti akan saya contohkan terkait add to project. Berhubungan dengan My Apps Code juga ya. Lalu juga artikelnya juga bisa di-share. Misal sesama teman misalnya, saya nemu nih artikel yang memang berhubungan tentang penelitian kita. Jadi teman-teman juga bisa nge-share. Bisa nge-share dengan create link, atau teman-teman juga bisa langsung kirim ke email rekan yang mau di-share artikelnya gitu. Jadi ini bisa langsung di-share. Lalu artikel juga teman-teman bisa langsung download. Jadi downloadnya bisa dalam bentuk PDF atau online full text. Dan juga metadatanya juga bisa di-download, baik itu dari format PDF hingga XML. Nah, di sini juga ada publication content. Tadi informasi-informasi artikel yang memang berhubungan dengan artikel yang kita baca. Jadi kalau misalnya udah selesai baca artikel ini nih, wah kayaknya saya perlu sumber lain nih untuk bacaan selanjutnya, untuk sumber-sumber penelitian saya yang berhubungan dengan artikel yang saya baca saat ini. Ini ada pilihannya yang berhubungan dengan disrupting the norm. Lalu juga misal teman-teman males baca, ini juga bisa didengerin nih MP3-nya. Ya, ya, jadi artikelnya juga bisa teman-teman baca juga. Nah, lalu juga nih ada namanya accessibility support. Misal dari teman-teman dari yang disabilitas juga bisa, misal ada request tertentu terkait platformnya EBSCO atau perlu sesuatu hal gitu bisa langsung ketik aja email dan juga informasiin, nanti akan dibantu oleh tim support kami. Seperti itu untuk tampilan PDF. Lalu kita buka dengan opsi tampilan lain, yaitu tampilan online full text. Hmm. Nah, kalau online full text ini semuanya hanya tulisan aja, hanya tulisan berbeda dengan yang PDF tadi. Nah, yang membedakannya lagi di antara simbol-simbol ini, kalau di online full text ini, artikelnya bisa teman-teman translate. Jadi, misal nih bahasa Inggris, misal mau ditranslate ke bahasa Indonesia. Ada nggak ya bahasa Indonesia? Bentar. Nah, hmm, artikelnya bisa ditranslate. Nah, baik itu PDF maupun online full text ini sebenarnya sama aja, semuanya bisa disitasi, bisa di auto project, share, download. Yang membedakan nih di bagian translate. Jadi bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Nah, artikel yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia ini juga bisa di-download. Jadi nanti hasilnya yang keluarnya juga bahasa Indonesia gitu setelah ditranslate. Itu yang membedakan antara PDF dan juga online full text. Nah, jadi dengan adanya platformnya EBSCO ini, teman-teman juga bisa memilih database yang mau dicari dengan kata kunci tertentu, atau bisa pilih semuanya. Jadi kalau misalnya mau cari yang lebih spesifik, itu bisa dicari di database satu aja. Misal, kalau misalnya mau cari pencarian informasi artikel secara luas, ini bisa dipilih semua. Karena saat ini Unpad langganya hanya Medline Ultimate dan kami memberikan untuk trial, jadi mungkin teman-teman bisa dimanfaatkan dengan database-database yang saat ini
sudah aktif ya. Karena kan di sini ada database akademik yang memang untuk multidisciplinary. Ini sangat berguna banget untuk teman-teman cari pencarian artikel untuk penelitian gitu. Itu tadi terkait database. Jadi sini saya coba melakukan pencarian e-book. Jadi nggak cuma jurnal aja, kita juga ada e-book collection. Bisa diklik e-book. Jadi untuk tahu koleksi e-booknya Unpad tuh apa aja sih? Ini bisa diklik e-book. Jadi di koleksi e-booknya Unpad ini ada sekitar 3.700-an yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dibaca. Nah, misalnya dari e-book ini teman-teman mau cari tentang em, mm, biologi biologi juga ya, misal Life on Earth misal. Nah, di sini ada e-book yang berhubungan tentang biologi, ada 23 e-book yang bisa dibaca. Nah, kalau tadi artikel jurnal itu ada dua akses e-book, yaitu dua akses dalam membacanya, yaitu PDF dan juga online full text. Nah, kalau misalnya e-book ini ada dua opsi, jadi dari penerbit itu memberikan opsi, ada yang dua opsi, ada yang satu opsi. Nah, dua opsi itu ada namanya PDF full text atau EPUB full text. Namun ada penerbit yang memang hanya memberikan akses untuk PDF aja dalam membaca e-booknya. Ini kita buka salah satu contoh e-book. Sama halnya dengan artikel di database, di jurnal. Di sini juga ada simbol-simbol untuk save, untuk mensitasi, atau project, share, dan juga download. Nah, di sini yang membedakannya PDF full text dan EPUB. Nah, seperti yang tadi saya info, kalau PDF itu dia tampilannya statis. Baik itu mau dibuka di laptop maupun di HP, tampilannya sama. Nah, kalau EPUB full text ini, dia ini menyesuaikan membaca di gadget teman-teman. Misalnya dalam teman-teman buka di laptop, dia akan mengikuti tampilan di laptop. Jadi kalau teman-teman membuka di HP, tampilannya akan tampilan seperti membaca di HP. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau misalnya di e-book itu ada namanya DRM. DRM itu namanya Digital Rights Management, di mana digital rights management ini untuk perlindungan hak cipta dari penerbit untuk sebuah karya. Jadi dengan adanya DRM free, misal DRM free tulisannya yes, berarti dalam satu kali download, teman-teman itu bisa langsung download satu full e-booknya dalam sekali klik download. Namun karena e-book ini di RM free no, jadi dalam artian dia terkena di RM, yaitu dalam sekali download itu dia dibatasi berapa jumlah eh, halamannya. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena memang balik lagi kebijakan dari penerbit. Karena EBSCO kan agregator yang memang melisensi banyak penerbit. Nah, dengan adanya di RM free ini yang no, ini kebijakan dari penerbit yang mengharuskan user untuk mendownload dalam satu kali sesi itu terbatas halamannya. Nah, terbatasnya berapa banyak? Di sini ada tulisannya chapternya bisa di-download, di-print, di-save, dan juga sebanyak 40 halaman sekali sesi. Misal teman-teman mau lanjut download ebook halaman selanjutnya, jangan khawatir, masih tetap bisa download untuk halaman selanjutnya kalau teman-teman memulai sesi yang baru. Dalam artian sesi baru itu teman-teman log out lalu login ulang, nanti akan mendapatkan 40 halaman juga. Jadi seperti mereset jumlah halaman yang bisa di-download. Di sini juga ada informasi kalau e-booknya itu dipublikasikan tahun berapa dan juga autornya siapa. Nih kalau saya buka dalam bentuk PDF. Hmm. Nah, PDF ini nanti akan sama halnya seperti database.
database jurnal atau artikel, ini juga bisa di-save e-booknya, bisa juga disitasi, model sitasinya juga sama, baik itu mulai dari APA, Harvard, hingga Vancouver, lalu juga bisa di-copy. Saya balik informasikan lagi, kalau di-copy harus dicek ulang untuk bagian cetak miringnya, karena biasanya nggak keikutan cetak miringnya. Lalu e-booknya juga bisa di-share, di-create link, jadi bisa di copy linknya untuk share ke teman untuk bisa saling baca. Lalu di sini juga ada tabel of content. Jadi di dalam ebook ini konten-konten di dalamnya apa aja sih? Jadi di sini udah ada informasi poin-poinnya. Chapter 1, chapter 2. Terus nih ebooknya kan banyak ya. Ebooknya banyak dan juga teman-teman juga bisa cari kata kunci. Misal mau cari spesifikasi khusus em, DNA misal. Nah, di sini akan terinfokan kata kunci yang ada DNA-nya terkait virus tuh apa di mana aja. Nah, di sini juga bisa dicari kata kunci tertentu. Nah, ini juga bisa di-download. Nah, seperti tadi saya info, kalau misalnya ebook ini terkena DRM, yaitu terdapat limitasi download dalam sekali klik download, yaitu ada 40. Jadi kalau misalnya mau dapat jumlah 40 lagi, teman-teman bisa log out, EBSCO, lalu login ulang. Dan di downloadnya ini juga teman-teman juga nggak harus mengikuti harus chapter ini chapter itu, bisa di custom juga. Misalnya tadi kan kalau yang bagian halaman pertama cuma gambar aja, teman-teman mau di download dari yang chapter 1, misal dari halaman berapa sampai berapa ini juga bisa di custom. Lalu juga metadatanya juga bisa di download mulai dari CSV hingga XML. Sama dengan artikel jurnal, ini juga bisa didengarkan. Ini mesti di-refresh dulu, error. Hmm. Nah, ya, jadi ini juga bisa didengarkan untuk e-booknya, untuk accessibility support, kurang lebih sama tadi dengan artikel jurnal. Ini untuk tampilan dalam bentuk PDF full text. Jadi dia nanti tampilannya statis. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di HP, nanti tampilannya akan sama seperti ini karena tampilannya statis baik itu di HP maupun di gadget. Ini dia tampilannya dalam membacanya sama. Beda dengan yang EPUB. EPUB nanti akan menyesuaikan gadget yang teman-teman pakai. Jadi kalau misalnya dibuka melalui HP, jadi tampilannya kayak tampilan baca di HP. Jadi ini kalau misalnya yang PDF itu di scroll, kalau misalnya yang EPUB ini seperti kita baca buku di next next, dibuka selanjutnya selanjutnya gitu. Nah, yang membedakan tampilan akses e-book dari PDF dan EPUB itu di bagian ukuran teksnya. Jadi ukuran teksnya bisa disesuaikan dengan baca kalian untuk mata bacanya gimana nih mau perlu yang ukurannya besar, ukuran kecil, spasinya juga bisa di custom. Kayak terlalu kok ini bukunya mepet-mepet banget ya, tulisannya ini bisa di custom juga untuk spacingnya. Jadi sesuai kebutuhan, senyamannya teman-teman buat membaca artikel ataupun e-book. Itu tampilannya. Jadi kurang lebih sama dalam mengakses e-book dan database, database jurnal. Lalu selanjutnya saya akan informasikan, nah terkait nih My EBSCO. Nah dari tadi kan saya nyebut My EBSCO, Save Save Project. Nah diibaratkan itu EBSCO Host ini seperti misal YouTube. Teman-teman bisa nonton YouTube, bisa lakukan pencarian di YouTube tanpa teman-teman login akun pribadi.
Namun yang membedakan kalau teman-teman nggak login, yaitu teman-teman nggak bisa kan kalau di YouTube eh, untuk nonton nanti watch later atau melihat history teman-teman bekas buka apa aja di YouTube. Itu kalau teman-teman nggak login akun di YouTube ini sama halnya dengan EBSCO Host. Jadi kalau teman-teman buka EBSCO aja dengan yang akun Unpad tanpa perlu login My EBSCO, ini teman-teman nggak bisa men-save untuk artikelnya atau nggak bisa add to project untuk dan juga nggak bisa lihat history teman-teman abis buka apa aja tadi. Jadi dengan adanya My Apps ini sangat mempermudah untuk teman-teman misal yang mau ada penelitian. Jadi saya contohkan dulu deh biar kebayang gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum punya akun My Apps ini bisa di create account. Hmm. Nah, ini create account-nya itu bisa teman-teman continue with Google. Jadi bisa langsung terkoneksi dengan Gmail, Google Gmail-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai Gmail Google, mau buat dari awal nih sama aja kayak kita buat akun Gmail. Nah, setelah teman-teman udah punya akunnya, karena saya udah punya akun My Apps, kalau saya coba login. Nah, karena saya udah punya ininya, akunnya, misal teman-teman sudah selesai bikin akun, sudah login. Jadi misal ini kita pilih semua database-nya dulu aja ya. Cell biological produk. Nah, teman-teman mau cari eh, teman-teman mau melakukan penelitian atau mencari sumber untuk pembelajaran terkait biological product. Tapi teman-teman mau cari-cari aja dulu, bisa di add to project dulu. Misal, ini dibuka nih. Jadi buka salah satu artikel, jadi dibuka tanpa dibaca dulu untuk di add to project, bisa di add to project namanya. Nah, misal add to project untuk penelitian biological. Nah, dikasih tenggat waktu, misalnya buat penelitiannya ini sampai kapan sih? Sampai 30 April misal. Deskripsinya, misal penelitian tentang biologi atau dan sebagainya bisa di-create. Nah, ini langsung masuk ke proyeknya kita nih. Nah, penelitian biological. Nah, di sini langsung terinformasikan artikel ataupun ebook apa aja yang untuk penelitian kita nih. Jadi saat teman-teman membuka ini platformnya EBSCO lagi, jadi nggak perlu cari cari artikel lagi karena kita udah nyimpen-nyimpen ini, nyimpen-nyimpenin artikel-artikel yang mau kita baca untuk penelitian ini. Ini sangat membantu untuk efisiensi waktu teman-teman saat melakukan penelitian. Jadi sumbernya udah ada, udah kita masukkan ke project, jadi bisa dibaca sekaligus bisa direview nih artikel-artikel yang sudah kita add to project. Nah, artikel juga bisa kita simpan di save. Nih artikelnya udah kita simpan nih, masuknya ke save. Jadi akan terinformasi nih artikel-artikel mana aja yang udah saya save gitu. Lalu kita juga bisa lihat histori kita hari ini ngapain aja sih, kita pencariannya apa aja sih. Nah, di sini juga ada record history kita melakukan pencarian. Jadi kita jam berapa tuh kita buka apa ya? Buka apa ya? Apa itu biologi? Nah, di situ kita juga ada informasi kalau kita melakukan pencarian ini gitu. Nah,
Kalau misalnya alerts, kalau yang hot and checkout ini bisa diabaikan dulu aja. Kalau yang alerts ini, seperti yang tadi saya info, kalau misalnya teman-teman mau informasi atau artikel terbaru terkait biological product dari kata pencarian ini misal kita udah lakukan pencarian biological product ya. Biological product. Nah, di sini kita bisa di create alert. Jadi akan ada notifikasi yang masuk kalau teman-teman mau artikel terbaru gitu. Jadi seperti kita dapat notifikasi promosi aja lah. Nah, dari notifikasi ini teman-teman mau mendapatkan notifikasi, wah ada alert baru nih, artikel terbaru terkait biological product. Nah, ini akan masuk ke eh, emailnya teman-teman, tinggal masukkan ke email gitu. Nah, ini kan tadi untuk akademik ini saya coba ke yang bagian dentistry, medical, dan channel. Ini yang bagian yang untuk kedokteran, dokter gigi, dan juga eh, keperawatan. Nah, di sini itu misal saya coba cari terkait dental hygiene lah ya. Hygiene. Nah, di sini ada namanya evidence base. Kalau ini berarti nggak ada. Sebentar, saya coba. Jadi evidence base itu biasanya di Medline Ultimate. Misal apa ya? Cari cardiovascular disease misal. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Biasanya kalau evidence base itu biasanya akan ada video biasanya untuk sumber pembelajaran gitu. Nah, di sini juga ya, di bagian evidence base itu jadi ada informasi di sinal ya adanya. Di sinal misalnya terkait kardiovaskular. Nah, ini bisa dibuka informasinya. Nah, di sini juga ada guideline untuk evidence base terkait kardiovaskular yang kita lakukan pencarian tadi di eh, database Sinal Komplit karena kan keperawatan ya, gitu. Lalu di sini juga ada video pembelajaran terkait cardiovascular disease. Jadi biasanya sangat berguna buat teman-teman yang di kedokteran ya. Jadi ada video-video yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari, kardiovaskular. Jadi ada informasi kalau jumlah alkohol atau di US tuh terkait heart disease dan sebagainya. Dan juga ada gambar-gambar yang berhubungan dengan cardiovascular disease. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang di kedokteran dan juga di keperawatan gitu. Dan juga untuk yang di Medline dan juga Chinal itu saya balik lagi ke all results dan juga bentar saya balik ke advanced search. Nah, di sini ada namanya Channel Headings atau Medline Mesh. Jadi ini yang berhubungan dengan channel dan juga Medline. Misal dari kata channel heading, sebenarnya dia itu melakukan pencarian terms. Misal teman-teman mau cari tahu tentang kardiovaskular. Nah, dari kata kunci kardiovaskular ini, nanti dari channel headings itu akan ada muncul terms-terms yang berhubungan dengan kardiovaskular. Misal dari teman-teman kata kardiovaskular apa aja yang berhubungan ya terkait kardiovaskular yang kita cari di headings. Ini untuk memudahkan teman-teman melakukan pencarian di bagian search. Jadi, ini kan cardiovascular disease.
Lalu teman-teman cari term yang berhubungan dengan cardiovascular nurse. Misalnya teman-teman mau cari terkait metodenya kah, bisa diklik terkait lalu edukasinya, lalu bisa di add to search. Sehingga melakukan pencariannya itu akan berhubungan, sorry, akan berhubungan dengan methods dan juga education terkait cardiovascular. Di klik search. Nah, jadi nanti akan muncul terkait cardiovascular disease yang berhubungan dengan yang tadi kita cari kata kunci di bagian term subjeknya. Jadi misal teman-teman bingung nih mau lakukan pencarian kardiovaskular itu eh, cari apa lagi ya terkait kardiovaskular ya. Jadi ini buat bisa mempermudah teman-teman yang di kedokteran gigi, sorry, di kedokteran dan juga di keperawatan, yaitu di Medline dan juga Channel. Jadi di bagian advanced search ini baik itu di Channel atau di Medline. Di Medline juga bisa teman-teman mau cari misal diabetic. Nah, yang berhubungan dengan termnya diabetic secara scientific, termnya apa aja ya? Misal diabetic neuropathis, bisa diklik termnya yang berhubungan tentang blood atau epidemiologi, lalu di add to search, dan langsung masuk otomatis ke dalam advanced search, langsung dilakukan pencarian. Kalau misalnya nggak muncul, biasanya kalau nggak muncul, coba ini dihapus dulu coba. Nah, jadi yang dari kardiovaskular itu yang berhubungan dengan kardiovaskular nurses atau diabetic neuropathis, jadi akan muncul. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau melakukan pencariannya, mau yang secara spesifika melalui terms, kalau yang untuk Medline dan Chinal, atau yang mau secara luas. Melakukan pencariannya bisa diketik mandiri, baik itu menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, hasilnya akan ada. Artikel-artikelnya hasilnya akan ada. Jadi dengan menggunakan natural language search juga mempermudah teman-teman. Jadi kalau lakukan pencarian tuh nggak yang kaku-kaku banget bahasanya, bisa dengan pakai bahasa sehari-hari, baik itu dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi dengan adanya database yang banyak ini bisa dimanfaatin nih teman-teman buat penelitian dengan kata kunci yang tadi sudah saya infokan. Bisa menggunakan Boolean operator, bisa menggunakan natural language search. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman mau mencari untuk mempersempit atau memperluas pencarian artikel tersebut. Jadi, seperti itu penjelasan terkait database dan juga e-booknya EBSCO. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti mungkin bisa baik itu secara langsung maupun di chat box ya. Bisa. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin langsung bertanya kepada Mbak Okta, boleh langsung open mic atau bisa lewat chat. Tadi sudah dijelaskan secara rinci, tapi pasti Bapak dan Ibu peserta semuanya ada hal yang ingin ditanyakan yang lebih detail lagi, boleh sekali. Mbak Okta akan menjelaskan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu peserta sekalian. Sepertinya terlalu sangat detail ya Mbak Okta tadi, jadi sedang diresapi. Apalagi yang ingin ditanyakan seperti itu ya. Mungkin Misal kalau, sedang iya, misal kalau penjelasan saya terlalu cepat, mau diulang juga boleh. Bisa diinfo mau yang diulang apa aja. Misalnya kecepatan nih Mbak Okta buat jelasin e-booknya atau database ini, tolong dijelasin lagi. Boleh, silahkan.
Betul sekali. Mumpung ada Mbak Oktanya nih Bapak Ibu sekalian, silakan ditanyakan apapun yang ingin diketahui mengenai EBSCO ini ya. Karena memang Bapak juga sudah melanggan beberapa yang bisa digunakan oleh user. Jadi sekarang saatnya Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada Mbak Okta ketika menggunakan ini tuh apa yang membuat Bapak Ibu sekalian tuh merasa bingung atau mungkin selama ini tuh butuhnya ini tapi belum diketahui caranya bagaimana mendapatkan literaturnya, boleh sekali untuk ditanyakan sama Mbak Okta. Ada di chat Mbak Okta. Iya, bedanya Medline Ultimate dan Medline Offit. Medline Offit itu kalau misalnya di EBSCO itu ada Medline itu, jadi database Medline di EBSCO itu ada tiga. Jadi tiga level yaitu ada Medline Ultimate paling tinggi, lalu ada Medline Complete dan juga Medline with full text. Jadi yang membedakan tiga yang di EBSCO itu, tiga Medline itu yaitu jumlah konten di dalamnya. Nah, karena Unpad sudah berlangganan Medline Ultimate, ini konten-kontennya ini yang paling banyak di antara tiga pilihan Medline yang di EBSCO. Jadi bisa dimanfaatin buat teman-teman. Karena kalau di EBSCO itu Medline Ultimate tuh udah yang paling tinggi lah untuk database Medline-nya. Jadi konten-kontennya jauh lebih banyak dan juga mulai dari tahun-tahun yang paling belakang maupun tahun terbaru tuh ada di Medline Ultimate. Baik, bagaimana jawabannya Mbak Esme? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih sudah jelas. Baik. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu silahkan. Bisa langsung open mic atau bisa melalui chat nanti dibacakan. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum kebayang, Bapak Ibu bisa sambil buka juga apps co-hostnya sambil coba-coba sendiri. Misal ada kendala saat coba-coba sendiri, bisa ditanyakan gitu. Baik, baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, boleh. Mumpung ada Mbak Oktanya bisa ditanyakan langsung ya. Kapan lagi ada diadakan webinar gratis seperti ini supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui seperti tadi yang Ibu Kepala bilang di awal bahwa kita semuanya itu harus bisa menjadi orang yang bisa menulis, referensi seperti itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mencari literatur dan referensi yang baik. Salah satunya adalah di EBSCO ini sangat tersedia berbagai macam literatur dari seluruh dunia. Nah, saatnya kita nih bertanya bagaimana mendapatkan informasi atau literatur yang kita butuhkan seperti itu. Oke, mungkin Mbak Okta ada sedikit eh, untuk apa namanya teman-teman mungkin yang ada beberapa kan yang dari keilmuannya interdisiplin. Mm-mm. Nah, mungkin kan yang kalau yang tadi Mbak Okta contoh kan masih biologi gitu ya, Mm-mm. biologi, Mm-mm. kedokteran. Nah, ini gimana kalau misalnya contohnya kayak pariwisata misalnya ya, pariwisata. Nah, mungkin pariwisatanya itu membahas tentang lingkungan gitu. Nah, nanti bagaimana cara untuk mencari database-nya seperti apa? Karena kan kalau metadata itu kan biasanya satu-satu ya, satu, satu, satu. Tapi gimana cara kita untuk mencari metadatanya tuh yang apa namanya, yang bisa eh, dari dua ilmu atau tiga ilmu sekaligus begitu, Mbak Okta. Mungkin seperti itu.
Iya, Ibu. Jadi sebenarnya sama aja melakukan pencariannya juga sama untuk di academic search complete baik itu mulai dari yang pariwisata, mungkin manajemen. Jadi teman-teman juga bisa pakai bahasa Indonesia juga. Ini saya contohkan pariwisata lingkungan. Misal mau cari artikel terkait pariwisata lingkungan. Karena kita pakai bahasa Indonesia untuk memudahkan dengan bahasa sehari-hari, bisa diklik natural language search. Nah, di sini akan muncul artikelnya sebanyak 7.800. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari spesifik pariwisata lingkungan di misal di Indonesia, itu juga bisa dispesifik katanya dan juga dia akan muncul artikelnya. Misal sambil ditunggu. Nah, di sini hasilnya jauh lebih sedikit dari tadi kita coba cari pariwisata lingkungan. Nah, misal nanti mau dibacanya, nanti ini bisa di bug download atau di bug save buat teman-teman baca gitu. Dan juga hasilnya juga bisa dalam bentuk peer review ada juga di PDF-nya dan juga misal kalau nggak ada PDF berarti dia abstraknya aja. Jadi di sini dengan melakukan pencarian pariwisata lingkungan di Indonesia dan juga ngeklik natural language search, di sini akan keluar nih yang berhubungan dengan pariwisata lingkungan di Indonesia. Baik itu misalnya tourism sektornya, baik itu yang emisi karbon dioksidanya berhubungan terkait hal itu. Lalu juga ini juga ada artikel dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun ada. Jadi baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, teman-teman melakukan pencarian dan juga dipilih artikel database-nya Academic Search Complete nanti akan muncul dan juga bisa dispesifik juga kata pencariannya apa dan dengan bantuan Natural Language Search nanti juga akan muncul artikel-artikelnya dan juga artikel-artikelnya bisa mau dibaca nanti juga bisa di box secara bulk lalu di add to project maupun juga bisa di save seperti itu Bu. Iya, ada mungkin ada pertanyaan lagi Bu Nafa di chat. Ya Ibu, jadi ada pertanyaan lagi dari Bapak Sugeng Handoko. Izin minta dicontohkan cara data dengan keterkaitan tiga tema diantaranya wisata edukasi, community based tourism, dan pariwisata berkelanjutan. Cara filternya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, ini kan ada 3 kata. Nah, ini tadi saya mencarinya di bagian basic search. Nah, kalau misalnya mau cari kata yang lebih banyak itu bisa menggunakan advanced search dengan Boolean operator. Tadi itu melakukan pencarian wisata edukasi, wisata edukasi, community based tourism. Coba ya. Hmm. Wisata edukasi. Lalu di kolom selanjutnya ada community based tourism. Lalu ada pariwisata. Nah, itu bisa menggunakan tadi advanced search dengan bantuan Boolean operator, mau itu menggunakan and ataupun or. Ini bisa di custom lagi dengan or harus huruf kapital Boolean operatornya dan juga jangan lupa mengklik natural language. Karena kan ini kita bahasanya campur-campur ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan bantuan natural language search, baik itu dengan menggunakan boolean operator and, or, dan juga not juga bisa. Nah, hasilnya akan keluar terkait 3 pencarian ini secara sekaligus. Nah, di sini juga ada informasikan penelitian standar pariwisata, beras CBT, dan juga ini informasinya terkait. Jadi di sini akan muncul hasil pencariannya dengan tambahan natural language search dan juga Boolean operator. Nah, nanti yang keluar nanti hasilnya ada wisata edukasi, community based tourism, dan pariwisata berkelanjutan. Jadi caranya bisa dengan advanced search gitu. Kalau misalnya advanced search susah,
bisa diketik manual dengan tambahan Boolean operator dan juga jangan lupa diklik natural language search untuk memudahkan dengan bahasa kita yang campur-campur ini. Baik, Mbak Oko, terima kasih untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Sugeng. Sudah dibalas juga, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya silakan Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Kita masih akan memberikan informasi dan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami masih membuka sesi tanya jawabnya. Mbak Okta mungkin Ya. bisa diulangi sedikit yang tadi cara cari e-booknya mungkin. Oh iya, boleh. Jadi untuk cari ebook bisa langsung klik di ebook collection. Jadi koleksi-koleksi ebook yang dimiliki oleh Unpad. Mau cari misal tentang tourism. Nah, tadi kan kalau misalnya tanpa natural language search, hasilnya nggak ada ya. Nah, karena natural language search ini mempermudah kita dengan bahasa sehari-hari, dan juga dia akan memunculkan hasil pencarian yang kurang lebih kata-katanya mirip lah terkait tourism, yaitu akan keluar tourism, travel, hospitality, recreation. Jadi yang memang berhubungan dengan tourism. Nah, di sini ada ebook. Nah, di sini ebook itu dia tergantung penerbit. Ada penerbit yang memberikan dua opsi dalam membaca, yaitu PDF dan juga EPUB. Ada yang penerbit hanya memberikan akses ebook tuh dalam bentuk PDF aja. Ini kalau misalnya seperti ini, akses ebooknya dalam bentuk PDF. Saya coba cari yang dalam dua bentuk akses. Karena kalau misalnya membaca ebook dengan EPUB ini buat teman-teman yang memakai HP via HP itu mempermudahkan banget untuk membacanya karena dia tampilannya tampilan ukuran baca di HP gitu. Em, Sambil saya cari-cari, coba kita cari em, mm, 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 hospitality. Karena untuk yang tourism rata-rata e-booknya dalam PDF aja. Hospitality. Sebentar, saya coba cari eh, mm, 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 mm. Eh, eh, tourism tadi tuh kalimatnya travel ya. Coba cari dengan travel. Karena akses e-book itu biasanya kebijakan dari penerbit itu sendiri untuk mengaksesnya. Jadi ini rata-rata memang kalau e-book itu memang nyamannya dalam bentuk PDF. Tapi kalau misalnya teman-teman bukanya lewat HP, menggunakan EPUB ini eh, nyaman juga karena dia menyesuaikan bacanya di ukuran HP gitu.
Sambil saya cari-cari. Oh ini, kalau misalnya teman-teman mau cari ebook, koleksi ebooknya dari Unpad bisa diketik ebook. Nah, di sini saya buka satu contohnya, Feature Native Storytelling for Multimedia Journalist. Di sini dia kasih dua opsi kita baca, yaitu PDF dan juga EPUB. Seperti tadi saya info, kalau misalnya ebook ini terdapat adanya di RM. Nah, Digital Rights Management, di mana teman-teman bisa satu kali download, itu langsung satu buku. Kalau di RM free-nya tulisannya yes. Tapi karena ebook ini di RM free-nya tulisannya no, dan juga dalam sekali download dibatasi downloadnya hanya 60 halaman, maka saat teman-teman download dalam satu kali sesi, saya buka dalam bentuk PDF, dalam satu kali sesi, ini terbatas aja hanya 60 halaman. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya mau download untuk halaman selanjutnya, teman-teman tinggal log out dan juga login ulang, nanti akan tetap sama, dapat limitnya 60 juga. Dan downloadnya juga bisa di halamannya. Lalu tampilan untuk e-booknya, ini dalam bentuk PDF, dia ini tampilannya statis, jadi mau teman-teman buka di laptop maupun di HP, ukurannya dia sama. Bisa juga artikelnya di-share, sorry, e-booknya juga bisa di-share untuk create link, lalu juga bisa di-save untuk dibaca nanti, bisa juga disitasi, baik itu dari APA hingga Harvard, Chicago, Vancouver. Lalu juga di bagian bukunya juga bisa langsung lompat ke part-part selanjutnya di bagian table of content. Lalu juga bisa dilakukan pencarian kata tertentu, misal mau cari kata multimedia di dalam e-booknya. Kata multimedia akan terinfokan di halaman berapa-berapa aja kata-kata tertentu yang mau kita cari. Dan juga bisa didengarkan untuk e-booknya. Iya. Baik, Jadi Mbak misal Okta teman, ada, ya, oh ya, ya, sudah selesai? ya, ya, udah kurang Ada lebih sama. pertanyaan, ini sudah dijawab oleh Bapak Eri, tapi mungkin akan ada tambahan dari Mbak Okta yang bisa di-share screen. Eh, Pertanyaannya adalah apakah EBSCO bisa diintegrasikan dengan reference manager seperti Mendeley atau Zotero? Metadatanya bisa ditarik ke Fast Viewers juga, di-download dalam bentuk file CSV. Metadata kan bisa di-download. Jadi misal di-download. Jadi nanti akan eh, muncul dalam bentuk CSV. Nah, saat buka software tertentu, teman-teman bisa langsung mengekspor dari hasil download yang metadata ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi langsung dibuka dari softwarenya tersebut. Baik, Mbak Okta, terima kasih Hmm. atas jawabannya, Mm-mm. juga Pak Erik juga sudah membantu juga menjawab. Sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak Mbak Okta sudah Ya. menjelaskan sangat detail kepada kami semua, dan terima kasih juga kepada Bapak Erik juga yang sudah membantu menjawab, hadir juga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Perpustakaan yang sudah membersamai kami. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar sore hari ini, juga kepada tim perpustakaan tentunya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami. Tentu kami berharap bahwa webinar ini memberikan banyak dampak informasi baik kepada seluruh peserta. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi webinar hari ini yang sudah dibagikan oleh tim kami di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi di
link yang sudah dibagikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Okta selaku narasumber kami hari ini. Saya mohon maaf selaku Master of Ceremony jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan juga. Uh, untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima Terima kasih Mbak Okta. kasih. Oke, Selamat Bu. sore. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih.